Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Di hari yang ke-9 tahun 2026. Betapa kita telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita ada, kita kuat, kita sehat. Kita permuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah, kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mohonkan tuntunan firman dan kekuatan Allah Roh Kudus memampukan kita menjalani kehidupan ini dalam seluruh aktivitas kita, agar kita dimampukan menjalani sisa hidup ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema gaya hidup di ambang kedatangannya. Kita akan baca dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen terjebak dalam dua ekstrim ketika bicara soal kedatangan Yesus kembali. Yang pertama, obsesi yang berlebihan, sibuk menghitung tanggal kapan datangnya. Atau yang kedua, sikap apatis, hidup seolah dunia ini akan selamanya ada. Namun Yesus dalam Matius 24 ayat 44 tidak menyuruh kita untuk menjadi ahli nujum, yang menebak waktu. Dia memberikan instruksi yang jauh lebih praktis. Siap sedia. Siap sedia bukanlah sebuah peristiwa sekali jadi, melainkan sebuah gaya hidup bagaimana seharusnya gaya hidup kita di ambang kedatangannya. Yang pertama, gaya hidup yang berjaga-jaga. Istilah lainnya adalah kewaspadaan rohani. Yesus menggunakan perumpamaan tentang pencuri yang datang di waktu yang tidak terduga. Pencuri tidak akan mengirim pesan singkat sebelum bereaksi. Nah, berjaga-jaga berarti tidak membiarkan kerohanian kita tertidur. Dunia ini memiliki obat bius berupa kenyamanan, hiburan, dan kesibukan yang bisa membuat kita lupa bahwa kita adalah musafir di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, menjadi refleksi kita. Apakah doa, pembacaan firman, ibadah, pelayanan masih menyala atau sudah mulai padam karena kelelahan dunia? Yang kedua, gaya hidup yang bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, jika kita tahu pimpinan kita akan datang meninjau pekerjaan, kita pasti bekerja dengan sungguh-sungguh. Kedatangan Yesus seharusnya memotivasi kita untuk menyelesaikan tugas yang Ia berikan, baik itu dalam pekerjaan, keluarga, maupun pelayanan. Siap sedia berarti ditemukan sedang melakukan kehendak Bapa saat Ia datang. Jangan biarkan ada urusan yang belum selesai, seperti pengampunan yang tertunda atau kasih yang belum dinyatakan. Jadi poin penting Bapak Ibu Saudara, kedatangannya bukan alasan untuk berhenti bekerja dan hanya menatap ke langit, melainkan alasan untuk bekerja lebih giat demi kerajaan Allah. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara,
gaya hidup yang berfokus pada kekekalan. Di ambang kedatangannya, nilai-nilai dunia ini mengalami penyusutan. Apa yang dianggap berharga oleh dunia seperti harta, gelar, popularitas akan lenyap. Bapak Ibu Saudara, gaya hidup orang yang menanti Kristus adalah gaya hidup yang berinvestasi pada hal-hal kekal seperti jiwa-jiwa manusia dan karakter yang serupa dengan Kristus. Puji Tuhan. Prinsip adalah gunakan apa yang sementara seperti uang, waktu, kapasitas saudara untuk tujuan yang kekal seperti berbagi kasih, berbagi kabar baik bagi orang-orang terdekat saudara, dukung dan ambil bagian dalam pelayanan misi agar berita Injil semakin tersebar. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang segera bukanlah ancaman bagi mereka yang mengasihinya, melainkan sebuah pengharapan besar. Jika dia datang hari ini, apakah dia akan menemukan kita sedang tertidur dalam dosa atau sedang giat melakukan bagian kita? Mari kita hidup setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir kita di bumi. Namun berencana seolah-olah kita masih memiliki waktu 1000 tahun lagi untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Bapa, kami mengucap syukur. Kasih karunia-Mu Tuhan menuntun kami pagi hari, mengingatkan perjalanan hidup kami, untuk kami tidak selalu terjebak dalam kebutuhan jasmani yang sementara ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, membaharui iman, kasih, dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, diberkati kami semua pagi hari ini, dan kami percaya kasih setia Tuhan melingkupi kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa bagi
Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini, sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.